Sahabat JMSI, hari ini kami sampai di Tiuh Mulya Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulungagung Barat. Dan di hadapan kita semuanya sudah hadir Kepala Tiuh muda, smart, dan lumayan keren orangnya. Beliau Pak Imam Mastur yang hari ini akan membagikan informasi terkait dengan ada apa aja dan apa yang sudah dia lakukan selama beliau menjabat. Kita bongkar sama-sama. Check it out. Let's go. Apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah, sehat luar biasa, makin seger ya. Nggak kerasa hampir sekitar 41 tahun kita nggak ketemu kayaknya. Dari tahun 97 ya. 97 ya, sampai hari ini luar biasa ya. Iya. Luar biasa, sehat Pak Imam ya. Alhamdulillah. Oke Pak Imam, hari ini kita ngobrol saja. Artinya bahwa yang pertama ingin Kepala Tiuh sudah berapa periode? Baru jalan satu periode ini, berjalan 4 tahun ini. 4 tahun ini ya. Iya. Oke, kalau sebelum kita masuk ke program nih yang mau kita publikasikan, program yang agar masyarakat secara luas tahu, kira-kira yang paling mengesankan nih 4 tahun ini apa nih kira-kira? Bagi kami selama 4 tahun ini tidak ada yang menonjol begitu amat, jadi semuanya hampir rata lah. Namanya di pemerintahan, jadi sebaik apapun yang kita laksanakan tetap akan banyak yang kurang puas dari kinerja yang kita laksanakan. Tapi yang jelas kami berkomitmen ketika ada saran, ada masukan dari masyarakat itu baik, kami siap menerima. Jadi selama kami menjabat ini di awal tahun 2022 yang sudah kita laksanakan baik itu di bidang infrastruktur, pelayanan, kami sudah berupaya mempermudah pelayanan masyarakat. Jadi pembangunan juga bagaimana caranya pembangunan itu yang memang dikehendaki masyarakat. Jadi pembangunan itu bukan permintaan Kepala Tiuh, tapi permintaan dari masyarakat itu sendiri. Ketika di awal itu kita buka badan jalan, terus ada ketahanan pangan, ada apalagi itu pengentasan kemiskinan ekstrim itu kan, termasuk BLT itu kan. Jadi alhamdulillah itu semua sudah kami laksanakan. Kita langsung saja teman-teman, Mulya Jaya ini adalah salah satu tiuh tua di Kecamatan Gunung Agung, dibentuk di awal transmigrasi. Kami dulu mengenalnya dengan SP3C ya dulu ya. Kecamatannya dulu masih Tulang Tengah itu di awal ya, Gunung Terang, habis kemudian Gunung Agung ya. Mulai dari yang pertama, teman-teman kita lihat yang pertama, penanganan kemiskinan ekstrim. Upayanya adalah bagaimana anggarannya itu sekitar 10-25% ya, yang kita coba serap untuk kita salurkan. Itu dalam bentuk apa aja Pak? Untuk program prioritas di penggunaan dana desa tahun 2025 terkait kemiskinan ekstrim itu yang kalau kami ini kami anggarkan 10%. Jadi itu kami bagikan dalam bentuk uang, yaitu BLT, bantuan langsung tunai kepada para lansia dan jompo. Karena apa? Itu kami prioritaskan yang ekstrim. Kalau memang anak-anak muda yang rumah tangga baru mau kita berikan itu pasti nilainya akan tambah banyak, pembangunan akan berkurang. Jadi untuk tahun ini sekitar 15 atau 14 penerima manfaat itu ya. Dari 15 itu terdiri dari lansia dan juga jompo. Jadi waktu pembagian juga kita antar ke rumah-rumah. Bukan dipanggil di Balai Tiuh enggak, tapi kita seluruh aparatur dan BPT datangi rumah satu persatu. Karena lansia tadi tidak memungkinkan untuk kita bawa atau kita undang ke balai. Dan itu sebagai salah satu wujud pendekatan kita dengan masyarakat. Keren, luar biasa. Memang dia senang turun rupa-rupanya. Oke, artinya bahwa 10% itu 10 sampai dengan 15% untuk yang kali ini adalah 10. Itu masih sudah dari jumlah lansia atau jumlah target penerima manfaat itu baru sekitar berapa persen Pak? Kalau 14 orang itu masih banyak ya. Dari seluruh masyarakat Mulya Jaya maksudnya. Lansia itu ya sudah tercover semua. Oh sudah ya. Karena ini yang paling ekstrim ya. Yang paling ekstrim ini kan awalnya kan kita memang dari ngundang masyarakat tokoh-tokoh, kita ambil nama ada sekitar 20 sampai 25 waktu itu. Nah kita godok bareng-bareng mana yang memang paling... ini yang skala prioritas. Jadi ketemulah
sekitar kalau nggak salah 15 itu. 15 penerima manfaat ya. 15 penerima manfaat itu. Oke, terima kasih. Artinya bahwa di kemiskinan ekstrim sudah terrealisasi dalam bentuk PLT. Mudah-mudahan itu menjadi manfaat dan berikutnya bisa kita tingkatkan lagi. Oke. Kemudian yang kedua, prioritas yang berhubungan dana di dana desa di anggaran 2025 di yang kedua, penguatan ketahanan pangan. Ini kan keren. Penguatan ketahanan pangan, artinya ketahanan pangan itu adalah satu program vital yang memang betul-betul menjadi daya dongkrak harapannya untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Nah, itu apa saja yang sudah kita lakukan? Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu sudah banyak yang kami laksanakan dari ketahanan pangan. Dari tahun 2022, 23 sampai 24, salah satunya itu pemberian bibit kambing yang di tahun 2023 itu sebanyak 52 ekor, yang di 2024 itu 26 ekor, lele ke seluruh RT waktu tahun 2024. Kalau yang tahun 2023 itu ke warga yang anaknya terkena stunting. Jadi biar fokus untuk lelenya itu untuk gizi anak yang stunting tersebut. Tapi untuk yang tahun 2025 ini untuk ketahanan pangan yang ini kan itu masuknya ke penyertaan modal BUMDI. Jadi nanti BUMDI lah yang akan mengelolanya terkait ketahanan pangan tersebut untuk apa dan disalurkan dalam bentuk yang bagaimana gitu kan. Tapi selain itu juga kayak K3W kan memang ini ditekankan. Jadi kandang, kolam, kebun itu ya kita laksanakan. Masih tetap kita jalankan itu tetap, salah satunya kita menanam sayur-sayuran. Termasuk di rumah saya sendiri. Saya tidak hanya ngomong tapi juga memberikan contoh. Contoh. Jadi di rumah walaupun itu kalau tempat Pak Kepala itu modal sendiri gitu. Ya modal sendiri itu. Jadi ada pohon jambu, pepaya, alpukat, alhamdulillah masih berbuah walaupun. Hari ini masih berbuah? Masih ada. Nanti langsung diutus saja ya. Sayur-sayuran juga ada ya, cempaka ada, sawi, kangkung. Jadi betul. Itu kami sudah sekitar 2-3 tahun ini nggak pernah beli lagi. Jadi cukup kita ambil dari belakang rumah, kita masak, itu alami, insya Allah organik semua. Satu organik. Yang kedua, minimal per hari itu kita bisa irit 5-10 ribu lah. Ya, memang itu adalah sebuah upaya yang keren. Artinya bahwa di ketahanan pangan ini nanti akan dikelola sepenuhnya sesuai dengan peraturan terbaru terkait dengan penyertaan modal di BUMT. Anggaran itu mau direalisasikan dalam bentuk seperti apa? Kemarin kita sudah ngobrol dengan pengurus BUMDI, itu sebagian itu mau dipakai untuk apa bahasanya pinjam untuk nebus pupuk subsidi, gitu kan. Itu kan memang waktunya 1 bulan sampai 2 bulan. 2 bulan, betul. Nah terus ada lagi ini mau ternak lele, budidaya lele. Budidaya lele itu ditawarkan kepada masyarakat siapa yang mau, tapi nanti juga mengembalikan. Jadi modal umpamanya warga si A dipinjemin dana ini dari awal semua kan dananya habis 2 juta untuk modalnya itu ya sampai panen. Nah nanti begitu panen itu diambil oleh pengurus BUMDI di berapa dapatnya. Kalau dapat 2,5 juta berarti kan yang 500 untuk si yang mengelola itu, yang modalnya berarti kan 2 juta itu. Jadi biar mereka nggak seenaknya sendiri. Betul, ada tanggung jawab. Intinya nggak kayak yang space gitu. Kalau dia punya niat benar-benar, otomatis kan kalau saya nggak sungguh-sungguh, otomatis ini nanti saya rugi pasti kembali modalnya itu tadi. Itu kalau yang lain ya mungkin nanti kalau rencana awalnya, rencana jangka panjangnya, ketika masyarakat di sini sudah beralih ke nanam padi, itu juga kan rencana BUMDI itu mau membeli gabahnya, kayak gitu. Karena kan dengan singkong yang sampai hari ini juga masih harganya luar biasa, ini kan hanya tinggal 400 rupiah gitu kan. Jadi nggak ketemu dengan modal awal, dengan mau nanam lagi sudah nggak bisa. Betul. Akhirnya kayaknya masyarakat banyak yang beralih nanam padi. Padi gugur. Ya ini adalah satu upaya keren teman-teman. Karena selama ini petani juga masih ijon itu masih berkeliaran.
yang sebetulnya sangat merugikan. Tapi ketika memang pemerintah hadir itu bisa menjadi solusi tepat. Keren ini Pak Imam. Ini memang kalau kepalanya muda ini memang beda ya, agak sematnya itu agak walaupun kadang-kadang Pak Imam ini senyumnya dikit. Senyumnya kadang agak berat. Tapi bukan karena kenyataan hidup. Terus kemudian memang yang berikutnya adalah pengembangan potensi desa. Potensi desa kalau kita ngomongin ini adalah tiu tua, artinya bahwa transmigrasi awal di sini berarti potensinya masih ada dong yang bisa kita kembangin lagi. Apakah sudah dilakukan pemetaan untuk lakukan itu? Sampai dengan saat ini kita sudah berupaya melakukan pemetaan terkait potensi apa yang memang pas untuk Tim Mulia Jaya. Jadi sebagian yang kami laksanakan yaitu terkait usaha apa yang bisa menjadi prioritas untuk dilaksanakan di Tim Mulia Jaya. Mungkin salah satu potensi taman lah ya. Taman juga kita sudah ada, walaupun sampai saat ini memang butuh perawatan yang ekstra kan itu. Betul. Jadi kadang-kadang pembuatan taman itu di awal itu bagus, tapi mempertahankan itu memang agak sulit. Tapi kami sudah berupaya semaksimal mungkin terkait bagaimana caranya taman yang ada di Tim Mulia Jaya ini bisa dirawat dengan baik. Itu berapa luas? Itu kurang lebih 25 kali 50. Terus kemudian letaknya di jantung kotanya, ya di samping lapangan. Sampai lapangan. Sini ya. Artinya bahwa ini juga sebuah potensi. Artinya daripada masyarakat kita wirawiri kemana-mana, ada satu tempat kan gitu ya, ada satu tempat yang memang bisa jadi andalan. Terus gini, kalau yang untuk tahun ini, fisik apa infrastruktur yang bisa kita? Kalau untuk tahun ini, kan dulu kalau saya tidak salah ingat itu, saya kan selalu hafal nih ya, jalan-jalan tembus-tembus tikus, perekonomian masyarakat itu hafal. Itu susahnya setengah mati. Saat ini Pak, kondisinya boleh update dong. Oke, dari awal menjabat memang kami untuk jalan, saya pribadi selaku Kepala OT itu sangat memprioritaskan. Jadi gimana caranya jalan itu bisa dilalui, khususnya usaha tani, yang terutama di pengambilan usaha hasil bumi dari masyarakat kita sendiri. Jadi dari awal kita sudah melaksanakan pembukaan badan jalan, tahun kedua juga pembukaan badan jalan, glider di tahun keempat ini yang lebih ya bisa saya sampaikan itu luar biasa. Karena kita glider dan juga pembukaan badan jalan pakai EXA itu tahun ini lumayan panjang. Yang kita buka aja kayaknya ada 4 kilo itu yang glider sama EXA. Kalau yang glider aja itu lebih banyak lagi. Jadi alhamdulillah dari timur, barat, selatan ini bisa dikatakan hampir ya 90% itu sudah terakses lah ya. Aksesnya sudah bisa dipermudah lah gitu kan. Jadi sampai glider kemarin tahun ini itu 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Iya, mengerjakan itu. Ya alhamdulillah respon dari masyarakat luar biasa. Jadi mereka bisa merasakan manfaat dari jalan tersebut. Ya kadang-kadang ada jalan-jalan kabupaten itu yang memang bolong-bolong itu kan. Itu kami di situ tidak kita anggarkan, kita gotong royong, kita belikan batu keriting dari Lampung Timur, itu berapa rate. Jadi jalan-jalan yang kabupaten yang mulai banyak berlubang itu kita tutup. Swadaya, bangun kesadaran masyarakat. Luar biasa itu Pak ya, keren. Karena memang tugas pemerintah membangun, yang memelihara tetap masyarakat. Oke, terakhir Pak Paloh. Kira-kira nih harapannya seperti apa sih? Kan jabatannya masih 4 tahun lagi, harapan ke depan baik kepada masyarakat, pemerintah pusat sampai dengan ke kabupaten kira-kira untuk mendongkrak kemajuan di Tim Mulia Jaya. Terkait kegiatan saya menjabat ini kan sudah 4 tahun, jadi kurang lebih masih ada 4 tahun lagi. Memang masih banyak sekali PR yang harus kita laksanakan. Ini kita bicarakan yang tahun 2025 ini tadi belum selesai. Jadi tahun 2025 ini untuk fisik kan kita mengerjakan ada jembatan, ada lapen, ada juga. Nah untuk yang 4 tahun ke depan ini saya sangat berharap kerjasama dari seluruh elemen, terutama kalau kami ini dari pemerintah kabupaten juga, dari masyarakat juga. Saya sangat berharap apa yang sudah kami laksanakan ini bersama jajaran aparatur, baik itu pembangunan fisik ataupun pembangunan manusia, mari kita
dukung, pelihara. Kita pelihara, kita jaga pembangunan fisik yang sudah ada. Jadi jangan hanya minta saja, tapi merawat tidak mau. Nah itu gitu. kendalanya betul-betul. Ada juga ini yang masih menjadi beban kami terkait dengan kantor dan juga balai tiuh. Ya, betul. Jadi kan kami ini sebenarnya sangat ingin membangun, ingin sebenarnya, tapi lagi-lagi kan memang itu nabrak tidak aturan nabrak aturan. Jadi saya tidak mau ketika saya sudah bersusah payah membangun kok tambah masalah. Ada masalah itu kan gitu. Iya. Jadi ya kami minta jalan usaha tani untuk membutuhkan masyarakat dari ini titik nolnya kembalinya. Ini jalan usaha tani untuk membutuhkan masyarakat dari ini titik nolnya. Biar kami para yang penghuninya ini biar lebih betah ya. Terus bukan berarti Pak Kepala pengen punya AC, bukan gitu kan? Bukan. Layanan aman. Kalaupun kamu beli AC, beli sendiri, gitu, jangan dianggarin gitu. Oke. Mudah-mudahan harapannya bisa diwujudkan melalui channelnya JMSI Tubaba ini. Mudah-mudahan semua juga bisa mendengar apa yang menjadi informasi kita, sehingga mungkin warga Mulya Jaya yang sedang merantau, sedang di mana, begitu mereka di luar sukses, mudah-mudahan dengan apa obrolan kita hari ini, dia ingin pulang menginvestasikan kesuksesannya untuk membangun desanya kembali. Itu harapan kita bersama Pak Imam. Harapannya sehat terus, tetap berkarya untuk masyarakat, dan saya punya keyakinan apapun yang kita lakukan di masyarakat, min sama plusnya banyak minnya, tapi setidaknya kita sudah ikut berbuat membangun tiuh tercinta kita. Tadi juga ada yang kelupaan Pak Wawan. Boleh. Jadi di tahun 2023 itu juga kan kami sempat kita undang masyarakat, kita tawarkan itu Pak Wawan. Jadi ini gimana Bapak Ibu sekalian, kita mau rehab balai tiuh atau kita beli ambulan? Itu jawaban 100% itu ternyata ambulan gitu kan. Jadi tahun 2023 itu tadi belum saya sampaikan, kami sudah mengakomodir apa yang jadi permintaan masyarakat. Jadi ambulan desa sudah kita siapkan. Dan alhamdulillah sangat bermanfaat. Sampai ke tiuh-tiuh sebelah sampai ke Tunas Jaya, ke Marga Jaya pernah. Jadi bawa orang sakit, bawa jenazah gitu kan. Ya alhamdulillah untuk Gunung Agung kami pertama yang beli ambulan, disusul dengan Pak Boymin, di Marga Jaya, gitu kan. Kalau Sukajaya kan memang sudah ada ambulan dari Puskes. Betul. Nah itu salah satu program yang sudah kami atas dasar kemauan masyarakat. Oke, mudah-mudahan makin manfaat lah ya Pak. Siap. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga menginspirasi bincang kita hari ini, dan saya punya keyakinan bahwa ini adalah bukan yang terakhir, tapi ini adalah ala pertama kita ngobrol mengenal lebih dalam lagi Mulya Jaya, dan sekaligus Pak Imam Mastur sebagai kepala tiuhnya. Nanti periode kedua kita akan jalan-jalan bagaimana kondisi staf dan apa benar balai tiuh sudah mulai tidak layak dihuni. Periode depan kita coba bakar sama-sama. Siapa tahu teman-teman yang ada di luar sana yang asli orang Mulya Jaya yang sedang merantau ingin pulang menginvestasikan. Amin. Terima kasih Pak Malo. Ketemu lagi. Tetap sehat dan tetap semangat. Siap.